Jauhi Kelvin, aku tahu kamu pakai guna-guna untuk menjerat Kelvin, kan? Mea langsung melongo mendengar ucapan wanita dewasa di depannya ini. Guna-guna. Ya, kau pasti pakai susuk atau semacam itu agar Kelvin tertarik padamu, padahal aku tahu jika selama ini Kelvin tidak pernah menyukaimu, jawab Karina. Hei, apa maksudnya? Mea masih berusaha mencerna ucapan Karina yang menurutnya sangat tidak masuk akal atau ngadi-ngadi. Alah, kamu nggak usah ngelak, selama aku mengenal Kelvin, dia sering menceritakan kamu yang ngejar-ngejar dia sampai Kelvin jik padamu, kamu selalu meminta Kelvin untuk menerimamu menjadi kekasihnya, kan? Mea menggeleng pelan, kenapa Kelvin setega itu menceritakan bagaimana dirinya dulu yang mengejar pria tersebut. Sungguh Mea merasa begitu malu mendengar semua ini. Lihat saja Kelvin, Mea akan memberikan pelajaran kepada pria itu. Lalu, apa maumu sekarang? Karina tersenyum tipis dan mendekatkan tubuhnya yang condong ke arah Mea. Aku mau kalau kamu pergi dan tidak pernah mengusik Kelvin lagi, aku mau kamu melepaskan jeratanmu agar dia bisa kembali lagi padaku. Mea tertawa mendengar ucapan dari Karina. Kenapa wanita itu terlihat percaya diri sekali jika Kelvin yang sekarang mengejarnya karena diguna-guna olehnya? Kenapa malah tertawa? Jadi benar, kan kalau kamu menggunakan susuk untuk menjerat Kelvin. 36. Hahaha, tidak ada yang menggunakan alat-alat seperti itu, asalkan kamu tahu Kelvin sekarang lebih tertarik kepadaku karena aku lebih muda. Tidak perlu memakai hal-hal aneh-aneh. Siapapun yang melihatku pasti akan langsung terpesona. Jadi ketakutanmu itu adalah hal yang tidak masuk akal, ujar Mea dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Karina akan menimpali tetapi sebelum wanita itu mengucapkan satu kata pun Mea sudah bicara. Seharusnya kamu tidak perlu takut kalau Kelvin terjerat olehku jika memang pria itu benar-benar mencintaimu, tetapi lain ceritanya kalau Kelvin tidak benar-benar mencintaimu. Rahang Karina melebar, dia tentu tidak pernah berpikir seperti itu meskipun awalnya memang Karina lah yang terus-menerus mengejar Kelvin, tetapi pria itu sudah mau menerimanya akhir-akhir ini. Namun, semenjak beberapa minggu yang lalu, Kelvin terlihat berbeda dan akhirnya mereka putus hubungan karena kesalahpahaman. Tentu saja Karina tidak terima ketika melihat Kelvin yang sekarang jauh lebih dekat dengan gadis ingusan itu. Kalau kamu tidak berada di sekitar Kelvin tentu saja pria itu tidak akan pernah tertarik padamu, jadi aku peringatkan jauhi Kelvin. Setelah mengatakan itu Karina beranjak dan pergi dari hadapan Mea dengan raut wajah yang kesal. Raut wajah Mea berubah menjadi dingin ketika melihat punggung wanita tersebut. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering, Mea mengambil ponsel itu dan melihat nama Kelvin berada di layar. Halo. Hai, kamu sudah selesai kelasnya? Belum? Aku masih ada satu kelas lagi. Oh ya, tadi mantan pacarmu mendatangiku. Dia menyuruhku untuk tidak dekat-dekat denganmu lagi. Sepertinya kalian memang perlu bertemu kembali dan menyelesaikan hubungan dengan baik-baik. Karina bahkan mengaku menggunakan guna-guna untuk menjeratmu. Apa? Dan satu lagi, jangan temui aku dalam beberapa hari ke depan, aku sibuk. Kelvin melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke sebuah tempat di mana dia melakukan janji temu dengan Karina. Sebuah kafe dengan konsep yang romantis untuk pasangan kekasih menjadi tempat Karina menunggu Kelvin. Tidak berselang lama pria itu datang dan masuk dengan masih memakai pakaian kerjanya. Karina bahkan langsung berdiri menyambut kedatangan Kelvin tetapi senyuman Karina hanya ketika melihat wajah Kelvin yang terlihat begitu dingin dan tidak enak dipandang. Semalam Kelvin memintanya bertemu setelah pulang bekerja, tentu saja karena begitu senang akhirnya Kelvin mau bertemu dengannya lagi. Tetapi kenapa raut wajah Kelvin tidak sesuai dengan ekspektasinya? Kelvin, aku senang kamu datang, ucap Karina berusaha tersenyum hangat meskipun hatinya sudah berdegup kencang tidak karuan. Ya, memang aku harus datang untuk menyelesaikan masalah kita.
Karina menelan salivanya dengan kasar ketika melihat perubahan raut wajah Kelvin. 37. Ya, jawab Karina salah tingkah, bahkan sekarang keringat dingin sudah muncul di dahinya. Aku tegaskan padamu sekali lagi bahwa hubungan kita sudah selesai, jadi jangan pernah mengganggu Mea. Kalau kamu tidak menuruti ucapanku, lihat saja dan jangan menyesal. 38. Hari ini adalah anniversary kedua pernikahan Kenzo dan Rhea. Acara pestanya berlangsung begitu meriah dan diadakan di kediaman Kenzo sendiri. Banyak tamu undangan yang hadir, dari para pejabat, artis dan juga para menteri. Rhea dan Kenzo memakai pakaian dengan warna senada yaitu coklat muda, begitu pun dengan baby Vincent. Selamat ya, Tuan Ken dan Nyonya Rhea, semoga pernikahannya sakinah, mawadah, warahmah, dan langgeng selamanya. Semoga memiliki banyak anak dan cucu, bahagia selalu. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Masih banyak lagi ucapan dari seluruh tamu yang hadir. Tentu saja hal itu sangat disambut antusias oleh Kenzo dan juga Rhea. Terima kasih, semuanya. Terima kasih atas doa dari kalian. Semoga kebahagiaan selalu menyertai rumah tangga kami dan juga akan segera hadir adik-adik Vincent selanjutnya, jawab Kenzo yang langsung mendapatkan tepuk tangan dari semuanya. Saat pesta berlangsung tiba-tiba terdengar suara jeritan dari lantai atas. Tentu saja hal itu membuat semua orang langsung memandang ke arah tempat di mana muncul suara jeritan itu. Seorang wanita parubaya tergopoh-gopoh berjalan dengan sedikit berlari ke arah kerumunan pesta mendekati Kenzo dan Rhea. Mea dan Kelvin yang melihat itu pun langsung ikut mendekat. Tuan, Bu Alfie. Kenapa dengan ibu? Rhea langsung terlihat gelisah. Itu Nyonya, Bu Alfie. Beliau tadi kesakitan dan jatuh dari kursi roda, ujar pelayan itu. Mea dan Rhea sangat terkejut dan langsung berlari naik ke lantai atas. Diikuti oleh Kenzo dan juga Kelvin. Mereka masuk ke dalam kamar Bu Alfie dan melihat beberapa pelayan yang tengah membantunya untuk ke atas ranjang. Ibu. Rhea langsung memeluk ibunya yang memejamkan mata, sepertinya Bu Alfie saat ini tengah tidak sadari diri. Mea juga mendekati sang ibu dan hanya bisa terdiam dengan jantung yang berdetak kencang. Panggil dokter pribadiku, dan Kelvin kau atur pesta itu dan arahkan semua tamu untuk segera menyantap makanan yang telah kita hidangkan dan untuk yang lainnya segera kembali ke posisi masing-masing. Seru Kenzo. Baik, Tuan. Kenzo beralih menatap istrinya, Rhea mengelus tangan keriput ibunya yang sudah nampak pucat itu. Bu, ibu kenapa? Padahal tadi ibu masih baik-baik saja, kan? Bahkan ibu akan ikut merayakan pesta anniversary kami, lirih Rhea. Mea duduk di sisi ranjang dan mengelus kaki ibunya. Gadis itu tidak mengucapkan satu kata pun, tetapi entah kenapa perasaan hatinya begitu tidak enak. 39. Bu, apa ibu sakit? Kenapa Elbu tidak bilang kalau sedang sakit? Seharusnya ibu cerita agar kami bisa tahu dan bisa segera memeriksakan keadaan ibu, mata Rhea mengembun. Elbunya masih tidak sadarkan diri dan tubuhnya terasa begitu dingin. Namun, beliau masih bernafas. Kenzo mendekati istrinya. Elbu tidak apa-apa, kamu tenang saja jangan khawatir, pasti semuanya baik-baik saja, bisik pria itu menenangkan perasaan dan hati sang istri yang mungkin tengah gelisah. Tidak berselang lama seorang dokter datang dan langsung memeriksa kondisi Bu Alfie. Kondisinya melemah, sebaiknya kita bawa ke rumah sakit, ujar sang dokter. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Kenzo, Rhea, Mea, dan Kelvin membawa Bu Alfie ke rumah sakit dan langsung mendapatkan pertolongan. Mea hanya menatap kosong ke depan, dia tidak tahu perasaan apa yang dirasakannya saat ini. Kelvin yang melihat gadis pujaannya bersedih langsung merangkul bahunya. Kita berdoa saja semoga ibu segera siuman, ujar Kelvin.
Dokter keluar dan mengatakan jika kondisi ibu sudah stabil dan bisa dipindahkan ke ruang rawat. Rhea dan Kenzo selalu berada di dalam ruangan itu untuk menjaga ibunya. Sedangkan Mea yang tidak kuasa menahan kesedihannya memilih untuk keluar dari ruang rawat tersebut. Mea duduk di kursi tunggu yang berada di depan ruang rawat ibunya. Kelvin ikut duduk di sampingnya, pria itu tidak pernah pergi dari sisi Mea. Tiba-tiba Rhea berseru dan mengatakan jika ibunya sudah sadar. Mea mengerjap dan langsung menangis haru. Gadis itu berlari masuk ke dalam ruangan tersebut diikut oleh Kelvin. Ibu. 40. Mea menangis melihat keadaan ibunya yang begitu lemah. Padahal kemarin beliau masih sehat-sehat saja tetapi kenapa sekarang menjadi seperti ini? Rhea, Mea, kesini, nak, lirih Bu Alfie. Keduanya langsung memeluk ibunya sambil berurai air mata. Elbu harus sehat, iya. Rhea masih butuh ibu, Vincent juga ingin bermain dengan neneknya, Hicks. Rhea terseduh-seduh. Mea yang biasanya cerewet sekarang menjadi pendiam, dia hanya menangis dan memanggil ibunya saja. Mea merasa tidak bisa mengucapkan apa-apa, firasatnya sejak tadi tidak enak. Rhea, Mea. Ibu sudah bahagia sekarang melihat kedua putri ibu hidup dengan baik-baik saja, apalagi Rhea sudah mendapatkan jodoh yang begitu baik dan juga memiliki putra yang begitu tampan, Bu Alfie berucap sangat lirih. Nak Kenzo, tolong jaga anak-anak ibu dan cucu ibu, iya. Tentu saja, Bu. Saya akan selalu menjaga mereka, Mea sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri, jawab Kenzo dengan wajah sendu. Pokoknya ibu harus sehat, Mea nggak mau kalau ibu ngomong aneh-aneh seperti ini, ujar Mea yang baru membuka suaranya. Bu Alfie tersenyum tipis, wajahnya sudah semakin pucat. Kelvin yang melihat hal itu langsung mendekat dan mencium tangan ibu dari wanita yang dicintainya. Bu, saya mau minta izin untuk menjaga Mea hingga akhir hayat saya. Sepertinya saat ini saya ngomong di saat yang tidak tepat tetapi selagi masih diberi kesempatan saya akan mengutarakan keinginan saya, ujar Kelvin. Mea dan Kenzo menatap Kelvin dengan tatapan yang sulit diartikan, sedangkan Rhea sudah bisa memastikan apa yang akan dibicarakan oleh pria itu. Ada apa nak Kelvin? Bu, izinkan saya meminang Mea, menjadikan dia istri saya karena saya sangat mencintainya. Saya berjanji akan membahagiakan Mea dan akan menjaganya. Jadi ibu minta restunya untuk menikahinya malam ini juga, ujar Kelvin penuh harap. Mea dan Rhea langsung membelalakkan matanya tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Kelvin. Pria itu melamarnya dan akan menikahinya malam ini juga di depan sang ibu. Baiklah nak, kalau memang kamu serius ingin menjaga putriku dan ingin menikahinya, aku akan memberikan restu. Bu. Mea, nak Kelvin sudah melamarmu, ibu merestui kalian dan ibu menginginkan kalian menikah malam ini juga, secara siri dulu tidak apa-apa, sela Bu Alfie dengan pandangan lemah. Tenggorokan Mea tercekat, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menolak lamaran itu, tetapi melihat binar mata sang ibu yang semakin meredup membuat Mea tidak bisa dan tidak tega menolaknya. 41. Kelvin beralih pada Mea, menatap lekat wajah cantik yang sembab itu. Malam ini aku ingin mengatakan padamu jika aku sangat mencintaimu. Aku ingin kita mengarungi kehidupan ke depannya dengan ikatan suci pernikahan. Disaksikan oleh ibu, Tuan Kenzo, dan juga Nyonya Rhea. Maukah kau menjadi istriku, ibu dari anak-anakku, wanita yang setiap malam yang akan menemani tidurku? Mea menatap wajah ibu dan kakaknya secara bergantian, keduanya hanya mengangguk sambil tersenyum dan itu artinya kakak dan ibunya memang sangat menyetujui jika dia harus menikah dengan Kelvin. Tapi aku masih kuliah, aku masih belum siap jika harus menikah, kali ini Mea berusaha mengutarakan isi hatinya. Karena sejujurnya dia memang belum siap untuk terikat oleh pernikahan apalagi dengan dadakan seperti ini. Nak, ini adalah permintaan ibu yang terakhir,
tolong kabulkan. Menikahlah dengan Tuan Kelvin karena menurut ibu dia pria yang baik dan yang pasti bisa menjagamu di saat ibu sudah tidak ada di dunia ini. Kenzo yang mengerti situasinya langsung menyuruh orang-orangnya untuk mencari seorang ustadz. Dia melihat jika kondisi mertuanya memang sudah tidak lama lagi. Akhirnya malam itu juga mendatangkan seorang ustadz untuk menikahkan Kelvin dan Mea secara siri sesuai dengan keinginan sang ibu. Meskipun Mea terlihat sangat enggan tetapi dia juga tidak berani membantah keinginan ibunya. Hanya air mata yang mewakili perasaannya malam itu. Sama sekali tidak ada persiapan apapun. Meskipun begitu ia melihat jika Kelvin sangat begitu siap untuk menjadi imannya. 42. Alhamdulillah, sah. Sah. Alhamdulillah. Akhirnya Mea dan Kelvin hari itu sudah resmi menjadi suami dan istri secara siri. Tentu saja semuanya serba dadakan dan hanya ada beberapa orang yang ada di sana. Kenzo memanggil seorang ustadz untuk menikahkan Kelvin dan Mea sesuai dengan permintaan Bu Alfi yang menginginkan Mea dan Kelvin menikah saat itu juga. Terima kasih, ya. Aku senang sekali bisa mempersuntingmu, nanti kalau kamu udah benar-benar siap, aku akan mengadakan pesta pernikahan untuk kita dan mendaftarkan pernikahan kita ke negara, bisik Kelvin. Mea hanya diam saja. Dia tidak menjawab ucapan dari Kelvin karena merasa semua ini seperti mimpi. Mea tidak pernah menyangka akan menjadi seorang istri di usianya yang belum genap 19 tahun. Bu Alfi begitu terharu melihat putri keduanya akhirnya bisa mendapatkan suami yang menurutnya sangat pas untuk menjadi pendamping hidup. Putri pertananya sudah mendapatkan suami yang baik, kini putri keduanya juga mendapatkan suaminya yang baik. Rhea dengan Kenzo dan Mea dengan Kelvin. Dia benar-benar bersyukur bisa melihat kedua putrinya mendapatkan pria yang terbaik untuk mereka. Kelvin tersenyum senang karena kini dia telah resmi menjadi suami dari Mea, wanita yang begitu dia cintai. Berbeda dengan Kelvin yang merasa begitu bahagia, Mea hanya bisa cemberut, perasaannya benar-benar tidak senang. Dia merasa jika dipaksa menikah karena keadaan ibunya padahal sang ibu masih baik-baik saja. Ada rasa tidak rela di hatinya, dia belum siap sama sekali apalagi dengan statusnya kini yang sudah menjadi seorang istri dari seorang Kelvin Valendra. Meskipun sejujurnya dia masih mencintai pria itu, tetapi tetap saja Mea belum ingin menikah. Rhea mendekati adiknya dengan senyum yang lebar. Selamat ya. Akhirnya adikku yang cantik ini menikah di usia muda, apalagi menikah dengan pria yang dicintai, bisik Rhea. Mea melengos, sungguh rasanya ingin sekali menangis tetapi dia tidak bisa. Sudut hatinya yang paling dalam mengatakan jika dia merasa bahagia ketika menjadi istri seorang Kelvin Valendra. Tetapi kan sekarang dia masih dalam masa move on dan juga dia sudah bertekad ingin melupakan perasaan Kelvin. Kenapa cemberut seperti itu? Memangnya kamu gak senang nikah sama Kelvin? Bukankah sejak kamu suka sama dia? Tanya Rhea melihat respon sang adik yang tidak terlihat bahagia. Siapa juga yang mau menikah muda? Lagian dia itu masih punya mantan yang belum bisa move on. Bahkan mantannya nuduh aku yang enggak-enggak. Katanya aku pakai pelet atau guna-guna buat bisa menggaet Kelvin. Enggak banget deh, suara Mea memang lirih, tetapi masih bisa terdengar oleh beberapa orang yang berada di tempat itu. 43. Begitupun dengan Bu Alfi. Wanita sepuh itu memanggil kedua putrinya untuk mendekat. Keadaannya yang sudah terasa lemah ini pun masih dia upayakan untuk bisa menasehati kedua putrinya itu. Kamu itu sudah besar, Mea. Memangnya kamu mau laki-laki yang seperti apa? Nak Kelvin ini sudah cocok untukmu bahkan dia terlihat sangat tulus mencintaimu, ibu yakin jika kamu pasti akan bahagia bersamanya, nasihat sang ibu. Mea memandang Kelvin yang juga tengah memandangnya. Senyum pria itu terlihat begitu tulus bahkan matanya terpancar kebahagiaan. Mea juga melihat pria itu menunjukkan perhatian dan cintanya akhir-akhir ini. Apakah menurut ibu,
dia pria yang baik dan juga pria yang bisa menjadi suami yang baik untukku. Tanya Mea akhirnya. Dia meminta pendapat ibunya agar hatinya juga bisa menerima dengan lapang. Ya, Nak Kelvin adalah pria yang cocok untukmu, dia bisa membimbingmu untuk menjadi seorang istri. Belum tentu kamu bisa menemukan pria seperti Kelvin, jawab sang ibu. Mea merenangkan ucapan ibunya. Jika semua orang mengatakan kalau Kelvin itu memang yang terbaik untuknya, hati Mea malah masih ragu. Oke, sekarang pengantin baru istirahat dulu, pulang ke rumah, kalian bisa belajar saling mendekatkan diri, biar aku yang menjaga ibu, ujar Kenzo sambil merangkul bahu sang istri. Mea mendelik mendengar ucapan kakak iparnya itu. Namun, berbeda dengan Kelvin yang merasa begitu bahagia karena seolah-olah mendapatkan izin dari Kenzo. Ingin sekali Mea mengatakan tidak mau, terapi lidahnya berasa keluh, tentu saja dia paham apa yang diucapkan oleh Kenzo. Karena sekarang dia adalah istri dari Kelvin, tentu saja dia harus ikut pulang bersama suaminya. Ayo Mea, kamu sekarang ikut aku pulang ke apartemen, ujar Kelvin. Akhirnya Mea pasrah saja, dia berpamitan kepada semuanya dan dengan pasrah Kevin menggandeng tangannya keluar dari ruang rawat tersebut. 44. Mea melihat sebuah bangunan besar di hadapannya, gedung tinggi bertingkat itu benar-benar tinggi dan sangat besar. Meskipun dia sering melihat gedung-gedung menjulang tinggi seperti ini, tetapi Mea tidak pernah masuk ke dalamnya. Ya, dia bisa tinggal di rumah Tuan Kenzo yang begitu mewah itu saja rasanya masih belum bisa dipercaya. Tentu selama 17 tahun hidupnya, gadis itu hanya hidup di desa dan tidak pernah melihat tempat-tempat yang menunjukkan seperti ini. Hanya selama tinggal di sini saja Mea bisa melihat tanpa memasuki. Ayo sayang, kita masuk, ujar Kelvin menarik tangan gadis yang sudah sah menjadi istrinya itu dengan lembut. Mea hanya menurut saja. Dia masih terkagum-kagum dengan bangunan mewah yang dia masuki kali ini. Ini kita mau kemana? Tanya Mea polos. Ke apartemenku, Mea. Kenapa? Apartemenmu. Apa aku harus ikut juga? Kelvin mengerutkan keningnya, ya tentu saja. Kamu, kan istriku, jawab pria itu merasa gemas. Jadi kamu selama ini tinggal di gedung apartemen seperti ini? Lia, aku hanya tinggal sendiri karena kedua orang tuaku sudah tidak ada, jawab pria itu. Mea hanya mengangguk, dia sudah tahu jika kedua orang laki-laki itu memang sudah tidak ada. Apartemen Kelvin memang terletak di kawasan apartemen elit di pusat kota. Hanya orang-orang kaya dan banyak duit yang bisa membelinya. Tuan Kelvin, apa kabar? Seorang wanita muda menghentikan langkah Kelvin dan Mea karena menyapanya. Apa Anda sudah pulang bekerja? Siapa gadis ini? Tanya wanita itu beruntun. Menatap Mea dari atas ke bawah dan tersenyum meremehkan. Kelvin diam sejenak. Wanita di hadapannya ini adalah tetangga apartemennya yang memang selalu ramah terhadapnya. Bahkan terkadang wanita itu sering modus ingin meminjam pisau dapur atau meminjam kamar mandi karena air kamar mandinya tidak bisa mengalir. Sedangkan Mea yang ditatap seperti itu hanya menyunggingkan senyum sinis. Terlihat sekali jika wanita di hadapannya ini tertarik dengan Kelvin. Mea sedikit terkejut ketika merasakan pinggangnya ditarik mendekat oleh pria di sampingnya ini. Perkenalkan, ini istriku, namanya Mea, ujar Kelvin. Hahaha, Tuan Kelvin ini memang suka sekali bercanda, masak anak kecil ini istri Tuan, pasti dia anak yang suka ngajar-ngejar Tuan, kan jadi sekarang dia nempel seperti itu. Wanita itu tertawa mendengar ucapan dari Kelvin, tidak percaya dan malah menuduh Mea yang tidak-tidak. Mea mendengus tidak suka diejek seperti ini, meskipun dia dulu suka mengejar Kevin tetapi sekarang dia sudah tidak melakukan lagi dan malah sebaliknya. Kelvin lah yang berganti mengejarnya. 45. Aku tidak bercanda, jawab Kelvin dengan wajah yang datar. Membuat wanita itu seketika langsung diam dan merasa sedikit takut melihat ekspresi wajah Kelvin yang terlihat tidak senang.
Memang gadis cantik ini adalah istriku, kami baru saja menikah. Kalau sudah ada waktunya kami akan mengadakan resepsi dan kau pasti akan aku undang." Setelah mengatakan hal itu Kelvin langsung mengajak Mea masuk ke dalam lift tanpa menghiraukan ekspresi dari wanita tersebut yang sudah melebarkan rahangnya. Masa sih Tuan Kelvin menikah dengan bocah seperti itu? Gumam wanita tadi masih tidak percaya. Sedangkan Mea dan Kelvin sudah keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ke unit apartemen milik Kelvin. "Ini apartemenku, mulai hari ini kamu tinggal di sini, iya." Mea menoleh dan melihat Kelvin yang memasukkan kata sandi untuk membuka pintu tersebut. "Ayo, silakan masuk," ujar Kelvin menyambut Mea seperti tamu istimewa. Ya, memang Mea adalah tamu istimewanya karena beberapa menit yang lalu gadis itu sudah resmi menjadi istrinya meskipun siri. Mea sendiri sebenarnya telah menahan kesal, dia tidak suka dengan sambutan wanita yang bertemu di lobi tadi. Mea berdiri sambil bersedekap dada, dia memandang Kelvin dengan tatapan tajam. "Siapa sih wanita tadi? Aku nggak suka ya," dia menatap remeh seperti itu ke arahku. Kelvin terkejut melihat ekspresi Mea. Terlihat jika Mea memang menahan amarah. "Sayang, jangan cemburu gitu dong. Dia itu tinggal di unit yang sama denganku, berjarak 2 pintu dari sini dan wanita itu memang suka sekali menggangguku, jadi nggak usah dimasukin ke hati apa yang diucapkan tadi, ya," ujar Kelvin. Sepertinya dia akan membuat perhitungan dengan wanita yang bernama Yulia itu. "Kenapa kamu membela dia? Seakan tidak mau kalau aku marah sama dia. Lagian siapa juga yang cemburu? Aku cuma marah karena wanita itu sangat tidak sopan sama aku, ngata-ngatain segala." Seru Mea. Memutuskan duduk di sofa dan langsung memainkan ponselnya untuk mengalihkan diri agar tidak terlalu terlihat kesal. Kelvin tersenyum senang melihat Mea yang pertama kali marah setelah berstatus sebagai istrinya. "Aku tuh nggak membela dia, sayang. Aku cuma nggak mau kamu berkecil hati hanya karena ucapan wanita itu. Sudah ya, jangan marah, lebih baik kita ke kamar dulu, ayo." Kelvin kembali menarik tangan Mea, tetapi tiba-tiba dihempaskan begitu saja. "Kok kamar kita?" tanya Mea, kali ini wajahnya berubah menjadi takut. Entah kenapa dia jadi membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Sejujurnya Mea belum siap memiliki seorang suami apalagi harus buka segel. "Duh, Mea. Kok pikiran kamu malah langsung ke sana sih?" batin gadis itu. "Lia, kamar kita. Kan kita sudah menikah, jadi harus tinggal sekamar." "Aku nggak mau ada yang namanya pisah kamar, karena aku menikah bukan untuk main-main, jadi kamu juga wajib memperlakukan aku sebagai suami dan memberikan nafkah batin," jawab Kelvin membuat Mea langsung jantungan. 3:46. Kelvin tersenyum saat melihat wanita yang sudah menjadi istrinya itu terlihat panik. Tentu saja dia tidak akan melakukan itu kalau Mea belum siap. Kelvin tidak akan pernah memaksanya untuk melayani di atas ranjang, menjadikan Mea sebagai istrinya saja dia sudah sangat bersyukur. "Hahaha, jangan tegang gitu dong, aku cuma bercanda," ujar Kelvin tertawa. Mea mendengus. Tentu saja dia tidak siap jika disuruh melayani Kelvin malam ini juga. Berdekatan dengan Kelvin saja sekarang begitu canggung. Berbeda dengan dulu di mana Mea masih mengejar Kelvin. "Ya sudah, aku mandi dulu ya," ucap Kelvin. Mea hanya diam saja, dia masih merasa takut berduaan di dalam kamar dengan pria itu. "Sayang, jangan takut. Aku tidak akan meminta hakku jika kamu belum siap, aku benar-benar sayang sama kamu," Kelvin mengusap rambut Mea. Kemudian berjalan masuk ke kamar mandi. Mea menghembuskan nafas lega, sungguh dia belum siap untuk bisa langsung beradaptasi menjadi istri Kelvin. Meskipun masih ada rasa di hatinya untuk pria itu, tetapi dia masih takut jika Kelvin hanya menjadikannya sebagai pelarian ataupun karena merasa kasihan terhadapnya. Mea memutuskan berbaring di ranjang,
dia merasakan tubuhnya begitu lemas. Lelah sudah pasti, lelah hati dan pikiran. Saat akan memejamkan mata tiba-tiba ponselnya berdering. Mea mengabaikan panggilan itu, dia mengambil selimut milik Kelvin, menutup tubuhnya dengan selimut itu dan berusaha untuk tidur. Ponselnya berdering kembali, Mea merasa kesal dengan orang yang mengganggunya malam-malam begini. Akhirnya dia meraih HP-nya yang berada di saku, dia mengernyit ketika mendapati nomor baru yang meneleponnya. Apa ini nomor Devan yang baru? Gumam Mea. Dia ingat bahwa Devan mengatakan jika nomornya ganti. Akhirnya dengan sangat malas Mea mengangkat panggilan itu. Halo, Hening. Mea melihat jika panggilannya masih terhubung. Hei, siapa ini? Kenapa malam-malam telepon? Apa ini nomornya Devan? Aku mengantuk sekali, lebih baik kita bicara besok saja di kampus, oke? Masih hening. Baiklah, selamat malam. Tut. Mea mematikan panggilannya karena tidak mendapat jawaban, mungkin sinyalnya sedang jelek pikirnya. Sedangkan Kelvin yang sudah selesai mandi mendengar jika istrinya baru saja memanggil nama pria lain. Entah kenapa Kelvin benar-benar tidak suka melihat istrinya itu masih berhubungan dengan teman kampusnya itu. Padahal, 47. Jelas-jelas seharusnya Kelvin tidak perlu cemburu berlebihan. Pria itu tidak jadi keluar dari kamar mandi karena masih berusaha meredam amarahnya. Kelvin tidak suka jika memang dihubungi oleh laki-laki lain. Mea, aku tidak suka kamu menyebut nama pria lain ketika berada di kamar kita, gumam Kelvin menghirup udara dalam-dalam. Beberapa minggu kebelakang dia belum sadar bahwa selama ini Mea selalu ada untuknya. Hampir tiap hari gadis itu menyempatkan diri untuk menyapa dan memberikan perhatiannya. Selalu memberi pesan dan perhatian yang romantis. Dan rasa ketergantungan itu sudah hadir dengan sendirinya hingga dia menyadari jika irinya telah jatuh cinta pada Mea. Kamu mau mandi? Tanya Kelvin saat melihat Mea yang hanya rebahan di kasur. Aku sudah mandi sore tadi, sekarang aku ngantuk banget, aku tidur duluan, ya. Mea langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, dia takut kalau Kelvin hilaf menyerangnya. Kevin hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kemudian dia ikut berbaring di samping Mea dan menarik tubuh gadis itu untuk dipeluk. Keesokan paginya, Kelvin sengaja mengajak Mea ke kantor terlebih dahulu untuk mengambil berkas yang akan diserahkan pada Kenzo sebelum dia mengantar Mea ke kampus. Kelvin, akhirnya kamu datang, seru seorang wanita yang tak lain adalah Karina. Wanita itu mematung melihat Kelvin yang datang bersama seorang gadis dan saling berpegangan. Ya, Karina sangat tahu itu adalah Mea. Kelvin menatap sinis pada Karina, kenapa wanita itu bisa berada di kantor. Sedangkan Mea melepaskan kasar tangannya dari genggaman Kelvin. Siapa yang menyuruhmu masuk ke ruanganku? Seru Kelvin. Mea, ternyata benar gadis ini yang membuatmu memutuskanku dan gak mau kembali lagi kan? Tanya Karina menahan amarahnya. Kamu tuh cuma dipelet sama dia, ayo kamu ikut aku, kamu butuh diruqyah biar setannya pergi. Mea merasa begitu geram dengan hinaan wanita itu, dia malas berdebat dan memilih berbalik akan pergi dari ruangan tersebut. Tetapi tangannya dicekal oleh Kelvin dan langsung menariknya ke dalam pelukannya. Karina semakin meradang dan emosi. Gadis jaleng, kamu pasti merayu Kelvin untuk meninggalkanku, kan? Kamu pasti guna-guna dia. Karina berhenti berteriak, matanya melotot sempurna ketika mendapati pemandangan di hadapannya itu. Kelvin yang tidak suka dengan sikap Karina yang semena-mena akhirnya semakin merapatkan tubuhnya pada Mea. Kelvin mencium bibir Mea, bibir manisnya itu. Mea memukul dada Kelvin keras saat pria itu menarik. 48. Tengkuknya memperdalam ciumannya. Kalian berdua brengsek. Teriak Karina. Dia mengambil tasnya dan akan pergi dari ruangan itu. Ingat,
Jangan pernah kembali ke sini lagi. Seru Kelvin yang sudah melepaskan ciumannya. Karina membuka pintu dan membantingnya keras. Kelak. Mea menamparkan pipi Kelvin, dia sekarang benar-benar emosi jiwa. Kelvin seakan melecehkannya di depan Karina, dia tidak terima digitukan. Maafkan aku, sayang, ucap Kelvin. Apa kamu hanya memanfaatkan aku? Teriak Mea. Tidak sayang, aku tidak tahu kalau wanita itu ke sini, dia terus saja menggangguku, padahal aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Lalu apa maksudmu menciumku di hadapannya? Apa kamu kira aku hanya alat untuk mengusir wanita itu? Sayang, aku bisa jelaskan. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Sekarang pesankan aku makan. Aku sudah menahan lapar dari tadi, aku belum sarapan. Seru Mea kemudian duduk di sofa. Kelvin tersenyum melihat Mea yang sudah tidak marah padanya. Baiklah sayang, aku akan memesankan makanan dulu. Hei Tuan Kelvin, tapi kamu jangan menyalahartikan, aku masih marah padamu dan butuh energi untuk berdebat denganmu lagi, ucap Mea cuek. Tentu saja sayang, dengan senang hati aku akan meladeni debatanmu sampai nanti malam, bahkan di atas ranjang juga, jawab Kelvin tersenyum menyeringai. Mea tidak menggubris ucapan Kelvin, yang dia pikirkan sekarang adalah harus segera mengisi perutnya dan pergi dari ruangan itu secepat mungkin. 49. Kelvin meminta asisten pribadinya langsung memesankan makanan yang diminta oleh istrinya. Dia tahu kalau mood Mea masih belum stabil dan masih marah kepadanya. Mea, maaf ya. Mea hanya iam. Wanita itu memilih fokus pada ponselnya. Sebenarnya aku butuh seorang asisten, ujar Kelvin. Apa kamu nggak ingin kerja menjadi asistenku, Mea? Enggak, aku mau jadi ibu rumah tangga yang baik. Sepertinya Kelvin berhasil memancing Mea dan istrinya itu sepertinya sudah tidak marah. Mea sendiri merutuki kebodohannya karena mengucapkan hal tersebut, tentu saja dia merasa begitu malu. Aku lebih suka kalau kamu menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menyayangi suaminya, ujar Kelvin tersenyum tipis. Mea memilih diam agar tidak keceplosan menjawab. Akhirnya makanan yang dipesan sudah datang, Kelvin tentu saja merasa senang karena dirinya bisa leluasa memandang wajah cantik istrinya itu. Sedangkan di sisi lain, Rhea dan Kenzo saling bertatap, mereka merasa bingung karena sang ibu tiba-tiba menangis. Bu, ada apa? Apakah ada yang sakit? Rhea panggilkan dokter ya. Tidak perlu, ibu menangis bahagia, ibu juga sudah tidak merasakan sakit lagi. Ibu bahagia sekali ketika melihat putri-putri ibu semuanya sudah menikah dan mendapatkan jodoh yang terbaik meskipun ibu tahu Mea belum siap tetapi nak Kelvin adalah pria yang tepat untuk menjaga Mea kalau ibu sudah tidak ada. Rhea langsung menggeleng cepat ketika mendengarkan ucapan ibunya. Tolong jangan bicara seperti itu Bu, Rhea sangat yakin kalau ibu pasti sembuh, jadi ibu harus kuat ya. Masa ibu nggak mau pengen lihat Vincent tumbuh besar dan juga anak Mea nanti? Kelak mereka pasti ingin bisa bermain sama neneknya. Ibu harus sembuh, ibu harus tegar, ibu harus kuat. Rhea sama Mea selalu ada di sisi ibu, ujar Rhea menitikkan air mata. Sungguh dia tidak bisa menghilangkan perasaan yang tidak enak sejak semalam di hatinya. Rhea bahkan tidak meninggalkan ibunya sama sekali, dia selalu setia berada samping ibunya. Bu Alfi tersenyum, bibir pucat itu semakin terlihat memucat dan mata itu pun terlihat begitu sayu. Wanita parubaya itu mengelus lengan Rhea yang sejak tadi menggenggam tangannya. Nak, ibu sudah tua. Pasti suatu saat nanti ibu akan pergi menghadap Yang Kuasa. Entah itu kapan, tetapi misalkan nyawa ibu dicabut sekarang ibu sudah ikhlas dan rela karena melihat kedua putri ibu sudah menemukan lelaki yang tepat untuk menjaganya, itu saja sudah cukup karena ibu juga merasa jika tanggung jawab ibu mengasuh kalian sudah selesai. Lirih Bu Alfi. Kenzo menatap monitor EKG yang menampilkan grafik tidak stabil,
Sejak tadi dia hanya mendengarkan obrolan mertua dan istrinya meskipun Kenzo tidak merasakan firasat apapun, tetapi tetap saja ucapan sang ibu mertua sudah 50. Seperti sebuah wasiat saja. Nak Kenzo, tolong jaga Rea dan Mea ya. Tolong bilang sama Nak Kelvin untuk menjaga Mea sampai kapanpun, sepertinya ibu sudah tidak lama lagi. Ibu ingin tidur rasanya lelah dan begitu sakit, tiba-tiba Bu Alfi menutup matanya perlahan setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Kenzo. Bu, Bu, Mas, Ibu kenapa? Seru Rea saat alat EKG itu menampilkan garis lurus dan bunyi BIP yang panjang. Kenzo langsung memencet tombol untuk memanggil dokter dan langsung memeluk istrinya erat. Rea menjerit menangis saat mengetahui jika hal yang buruk telah terjadi kepada ibunya. Beberapa perawat dan seorang dokter datang dan langsung menyuruh Kenzo dan Rea untuk keluar dari ruangan tersebut. Mas, ibu-ibu. Menangislah sayang, aku akan tetap berada di sini, ikhlaskan apa yang seharusnya memang harus pergi, jika memang sudah saatnya ibu untuk berpulang, kita harus ikhlas. Klontang. Mea terkejut saat sendok yang dia pegang tiba-tiba terjatuh. Tiba-tiba dadanya terasa berdebar kencang, perasaannya juga tidak enak. Mea, ada apa? Tanya Kelvin yang melihat istrinya yang tiba-tiba gelisah. Kelvin, antar aku ke rumah sakit sekarang, pinta Mea. Lia, aku juga abis ini mau ke rumah sakit karena ada berkas yang harus kuserahkan kepada Tuan Kenzo. Tapi habiskan dulu makanannya, ujar Kelvin. Mea langsung menggelengkan kepalanya. Perasaanku tidak enak, pokoknya aku harus ke rumah sakit, kalau kamu tidak mau mengantarkan aku akan pergi ke rumah sakit menggunakan taksi online. Mea sudah akan berdiri tetapi ditahan oleh Kelvin. Ayo, aku antar. Sepanjang perjalanan Mea berusaha untuk menghubungi kakaknya, tetapi tidak ada yang mengangkat panggilan tersebut, begitupun dengan Kenzo yang malah tidak bisa dihubungi sama sekali. Sebenarnya ada apa? Kenapa mereka kompak tidak bisa dihubungi? 51. Keluarga Kenzo dan Rea saat ini sedang berduka karena meninggalnya Bu Alfi. Banyak orang yang melayat di kediaman keluarga Kenzo. Meskipun tidak banyak yang mengenal tetapi karena beliau adalah mertua seorang Kenzo Dimitri tentu saja akhirnya banyak yang sedikit tahu tentang beliau. Kenzo dan Rea sudah pulang dari makan, sudah 1 jam yang lalu ibunya dimakamkan dan tentu saja saat ini yang tengah merasakan kesedihan yang paling mendalam adalah Mea karena gadis itu tidak menunggu ibunya ketika menghembuskan nafas terakhir. Banyak sekali yang ingin Mea ungkapkan kepada ibunya, tetapi gadis itu tidak menyangka jika ibunya akan pergi secepat ini. Apakah sang Elbu telah berfirasat jika dirinya akan berpulang dan meminta Kelvin untuk menikahinya? Apakah benar jika wasiat terakhir sang ibu meminta Mea untuk menjadi istri yang baik bagi Kelvin? Mea sadar jika dirinya memang belum bisa menerima Kelvin menjadi suaminya. Dia masih belum bisa mencerna semua keadaan yang ada. Namun, setelah melalui serangkaian kejadian ini membuat Mea akhirnya luluh dan dia harus bisa menerima jika hidupnya sekarang sebatang kara dan hanya memiliki seorang kakak saja. Yang sabar ya sayang, yang ikhlas. Ibu sudah tenang di sana, ujar Kelvin memberi pelukan kepada istrinya. Mea tidak bisa berhenti menangis dan air matanya selalu mengalir mengingat dia tidak berada di samping ibunya ketika beliau berpulang. Kelvin, ibu pergi. Stttt. Elbu sudah tenang di sana, kita harus mendoakan ibu, jangan terus ditangisi, Mea mengangguk. Kelvin dan Mea menatap gundukan tanah yang masih basah di hadapannya itu dengan perasaan yang amat pedih. Akhirnya mereka terdiam sambil berzikir melafalkan doa untuk sang ibu agar dimaafkan segala kesalahannya semasa di dunia dulu. Mea merasa sangat sedih, menatap makam ibunya itu dan tidak menyangka bahwa beliau akan pergi secepat itu dari dunia ini. Banyak kenangan yang telah dilewati oleh Mea dan ibunya, apalagi di saat mereka masih hidup bertiga dan serba kekurangan. Mea, ada apa?
Kelvin menyentuh bahu istrinya ketika melihat Mea menangis lagi. Kali ini lebih sesenggukan. Mea merasa bersalah pada ibu, belum bisa menjadi anak yang baik, belum bisa bikin ibu bangga, ujar Mea menghapus air matanya. Kelvin ikut menghapus air mata istrinya. Dia paham apa yang dirasakan oleh Mea. Dia juga sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak masih kecil. Sayang, jangan seperti itu, jangan menyalahkan dirimu, semuanya sudah suratan takdir. Jadi lebih baik kita doakan ibu semoga mendapatkan tempat sisinya. Amin, amin. Jawab Mea lebih tenang. Betul yang dikatakan sang suami, bahwa semuanya sudah takdir. Awalnya Mea menyalahkan takdir yang diberikan. 52. Allah karena telah mengambil kedua orang tuanya di saat dia masih sangat muda, tetapi Mea sadar bahwa hal itu semua adalah takdir dan dia harus menerima takdir itu dengan ikhlas. Air matanya pun terempah kembali, Kelvin juga kembali memeluk istrinya erat. Mea membalas pelukan itu erat, dia yakin kalau semua ini adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah padanya. Selama seminggu berturut-turut diadakan tahlilan di kediaman Kenzo, meskipun yang datang hanya tetangga kompleks dan beberapa kerabat, tetapi hal itu cukup membuat kesedihan Mea dan Rea berkurang karena banyak yang mendoakan ibunya. Mea, sekarang sudah larut malam, sebaiknya kamu istirahat, ya. Mea menoleh ke arah kakaknya dan mengangguk. Lia kak, jawab Mea. Gadis itu berdiri dan mencari Kelvin. Selama seminggu ini Kelvin tinggal di rumah Kenzo menemani istrinya. Sepertinya Mea juga butuh teman seperti kakaknya atau keponakannya untuk menghibur diri. Mea melihat Kelvin tengah berbincang dengan beberapa pria, sepertinya para sahabat Kenzo. Tuh, dicarin sama istri, ujar salah satu pria yang ada di sana. Kelvin menoleh dan melihat istrinya yang tengah menatap ke arahnya. Kelvin tersenyum dan berpamitan kepada para sahabatnya. Pria itu berjalan ke arah sang istri dan langsung menarik tangannya lembut. Udah ngantuk. Ayo tidur, kamu pasti capek, setelah 7 harian almarhum ibu dan kamu kurang istirahat, ucap Kelvin. Mea tersenyum dan mengangguk. Entah kenapa semakin lama dia biasa menerima perlakuan manis Kelvin, membuat hatinya tenang dan menghangat. Lia, ayo ke kamar, ujar Mea. Kelvin dengan senang hati memeluk bahu istrinya dan mengajaknya ke kamar. Mea masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan Kelvin duduk di pinggir ranjang dan mengecek ponselnya. Tiba-tiba matanya terbelalak ketika melihat sebuah pesan yang terpampang di layar. Apa? Tidak mungkin. 53. Mea baru saja keluar dari dalam kamar mandi, dia sudah memakai piyama untuk tidur. Sejak meninggalnya sang ibu, Mea memang sudah mau satu kamar dengan Kelvin, mereka sudah tidur satu ranjang meskipun masih terbatas guling di tengah. Mea melihat suaminya yang seperti tengah bersiap akan pergi. Kelvin, mau kemana? Tanya Mea ketika melihat Kelvin memakai jaketnya. Sayang, aku harus keluar, ada pekerjaan sebentar, kalau sudah mengantuk tidurlah dulu. Setelah pekerjaan selesai aku janji langsung pulang. Ujar Kelvin. Mea hanya diam saja, sebenarnya malam ini dia ingin tidur dipeluk oleh Kelvin. Beberapa malam dia merasakan pelukan dari lengan kekar suaminya, meskipun awalnya tidur dibatasi oleh guling, tetapi setiap bangun pagi hari Mea selalu berada di pelukan sang suami. Baiklah, hati-hati ya. Kelvin mengelus pucuk kepala istrinya. Dia bisa melihat raut wajah Mea yang merasa keberatan, ada kebahagiaan di hatinya saat ini, tetapi Kelvin harus segera pergi karena ada sesuatu yang gawat darurat harus segera dia tangani. Lia, kamu juga langsung tidur aja, aku hanya sebentar kok, nanti kalau sudah selesai aku pasti langsung pulang, boleh peluk. Mea tersenyum dan merentangkan tangannya. Kelvin membalas pelukan itu dengan erat, semenjak kehilangan ibunya Mea memang menjadi sedikit jinak. Apakah dia harus bersyukur ataukah bersedih?
Tentu Kelvin merasa begitu sedih apalagi beliau adalah ibunya dari wanita yang sangat dicintainya. Memangnya pekerjaan apa sih malam-malam begini? Apakah Tuan Kenzo yang memintamu pergi? Lia, ada masalah darurat, tapi kamu jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin, ujar Kelvin. Akhirnya pria itu pergi meninggalkan Mea sendiri di dalam kamar. Ternyata bukan hanya Kelvin yang harus pergi, Kenzo juga berpamitan pada istrinya. Jadi, ada yang menyabotase lagi, Mas. Lia sayang, tapi untuk saja langsung diketahui oleh anak buah Kelvin, Mas mau ngecek saja sama Kelvin, kamu tidur aja ya. Rhea mengangguk mengerti. Kemudian Kenzo mencium bibir sang istri dan sedikit lum asterisnya, Rhea melenguk kala Kenzo semakin menekan tengkuknya. Sial, padahal tadi aku mau makan kamu, tapi malah ada masalah di perusahaan, gerutu Kenzo setelah melepaskan ciumannya. Rhea tersenyum dan mengelus lengan sang suami, udah sana, nanti kalau udah pulang deh, ujar Rhea membuat mata Kenzo berbinar. Bener ya Yang? 54. Iya, udah nanti ditunggu sama Kelvin, Rhea mendorong dada suami yang tidak mau beranjak juga. Lia iya, nanti tunggu, iya. Akhirnya Kenzo keluar dari dalam kamar dan langsung berjalan cepat keluar rumah. Dia melihat Kelvin yang sudah menunggu di samping mobilnya. Bagaimana kelanjutannya? Tanya Kenzo yang sudah masuk di dalam mobil. Dia segera mengeluarkan tabnya dan melihat perkembangan yang terjadi di perusahaan karena ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Sudah beres, Tuan, sekarang tinggal menyelidiki siapa orang yang ada di balik semuanya karena saya rasa orang ini hanya bekerja untuk seseorang, jawab Kelvin. Kenzo hanya terdiam, sepertinya dia mencurigai siapa musuhnya kali ini. Tok, tok, tok. Sebuah suara ketukan pintu membuat Mea yang tadinya berbaring menjadi terduduk kembali. Itu pasti kakaknya karena kalau Kelvin tidak mungkin, mereka baru pergi 10 menit yang lalu. Ceklek. Kakak, kok belum tidur? Tanya Mea. Belum? Mana bisa akak tidur kalau suami kakak belum pulang? Rasanya tunggak kenak banget kalau tidur tanpa didampingi oleh suami, jawab Rhea terkekeh. Mea tersenyum, kalau gitu mau ngobrol. Di dalam kamarku apa di dalam kamar kakak? Di dalam kamarku saja, kakak juga ingin bicara penting sama kamu, jawab Rhea. Mea membuka pintunya lebar-lebar dan mempersilahkan Rhea masuk ke dalam. Rhea menuju sofa yang ada di pojok dan duduk di sana. Jadi gimana kamu sama Kelvin? Apa udah baikan? Tanya Rhea to the point. Sebenarnya Rhea tahu kalau memang Mea belum bisa menerima Kelvin menjadi suaminya. Mungkin karena semuanya sudah menjadi takdirku, aku harus menerima Kelvin sebagai suamiku kak. Dulu aku pernah begitu mencintainya dalam mengejar cintanya, jadi tidak sulit untuk memaafkan dan menerima pria itu kembali, jawab Mea tersenyum. Baguslah kalau begitu, menurut kakak Kelvin adalah lelaki yang baik dan hanya dia yang pantas untukmu, ujar Rhea. Mea mengangguk dan tersenyum. Aku akan lebih berusaha lagi untuk membuka hatiku, kemarin-kemarin hatiku sudah aku tutup rapat-rapat, tetapi dengan adanya hal seperti ini tentu saja aku harus membuka pintu hatiku kembali agar dia bisa masuk ke dalamnya. 55. Tuan, sepertinya mantan suami Alika ingin mengganggu Anda. Mau apa dia? Apa dia tidak berpikir berurusan dengan seorang Kenzo Dimitri akan membuatmu seperti masuk ke lubang neraka? 56. Maaf ya, kemarin salah nulis nama Anjani, yang betul Alika, sepupu jauh Kenzo yang tinggal di Australia. Happy reading. Kelvin terlihat mengamati layar di depannya, jemarinya pun dengan lincah mengetik keyboard dengan memasukkan beberapa kata dan langsung memblokir sebuah virus yang ditunjukkan untuk perusahaan Benedict Corp. Sial. Sepertinya dia benar-benar menantang kita, Tuan. Seru Kelvin. Kenzo mengangguk, dia tahu jika musuhnya kali ini bukan kaleng-kaleng,
dia berani menyerang lewat cyber dan berusaha menjebol pertahanan perusahaan milik Kenzo. Aristo Kumara, mantan suami dari Alika Wijaya. Dia adalah sepupu jauh Kenzo dan memiliki dendam tersendiri terhadap pria itu. Hari ini, pria asli Jepang itu sepertinya mulai mengangkat senjatanya untuk menyerangnya dengan cara yang benar-benar tidak Kenzo duga. Tapi kamu masih bisa menghentikan langkahnya, bukan? Tanya Kenzo tenang. Dia tahu jika beberapa anak buahnya sudah berusaha yang terbaik untuk melindungi perusahaan mereka. Terutama Kelvin yang memang bertugas sebagai garda terdepan. Lihat Tuan, sementara ini saya bisa memblokir dan membunuh virus-virus itu, tapi Tuan, ada salah satu akun yang sangat susah untuk dikejar dan dilacak, dia langsung menghilang dan sangat sulit diketahui pemilik akun tersebut, jawab Kelvin. Pria itu memencet tombol enter dan kemudian keluar dari sana. Sebuah helaan napas terdengar dari mulut Kenzo. Tentu saja kabar tersebut membuat dirinya khawatir meskipun sistem keamanan di Benedict Corp sudah sangat ketat, tetapi kenyataannya ada yang masih bisa membobol keamanannya. Aku tidak mau tahu, kamu harus bisa melacak semuanya dan memblokir segera akun tersebut, ujar Kenzo. Kalau bisa kita tangkap orang yang telah menyerang kita, dan kita cari tahu orang yang memiliki akun tersebut. Baik Tuan, jawab Kelvin. Sebenarnya dia tidak terlalu percaya diri akan bisa mengetahui dan menangkap siapa pemilik akun yang tadi begitu mahir dalam memainkan cyber. Kelvin sudah sangat jago bermain seperti ini, tetapi baru kali ini dia kalah melawan penyelundup seperti ini. Akhirnya Kenzo dan Kelvin memutuskan untuk pulang, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan tentunya istri-istri mereka sudah tertidur pulas masuk ke alam mimpi. Meskipun begitu Kenzo masih sempat minta jatah istrinya. Sedangkan Kelvin langsung masuk ke dalam selimut setelah mengganti pakaiannya dengan piyama. Menyusupkan tangannya ke perut Mea dan memeluknya erat. Kelvin mencium pucuk kepala sang istri kemudian dia memejamkan matanya berusaha untuk bisa terlelap karena esok pasti akan banyak sekali pekerjaan yang menghadangnya. Namun belum sempat terlelap dia merasakan pergerakan istrinya. Mea menggeliat, kemudian membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Kelvin. Gadis itu semakin terlelap ketika menyusupkan wajahnya ke dalam bidang sang suami. Kevin jadi tidak bisa tidur, dia menatap wajah cantik istrinya semakin lekat. Mea memiliki hidung yang mancung, bulu mata yang lentik dan juga alis yang tipis tetapi tertata rapi. Pipinya sedikit cubi dan bagian bibirnya kecil berisi. 57. Membuat Kelvin selalu gemes ini menciumnya lagi dan lagi. Kamu cantik sekali untungnya aku tidak terlambat menyadari semuanya, aku sangat bersyukur dan bahagia sekalipun bisa menjadi suamimu, gumam Kelvin. Kemudian pria itu mengecup kening istrinya dan dia mengeratkan pelukannya sambil memejamkan mata. Kelvin harus meredakan hasratnya yang selalu timbul ketika berdekatan dengan istrinya seperti ini. Tentu saja dia tidak akan memaksa Mea untuk memberikan haknya kepada Kelvin, dia akan setia menunggu kapanpun istrinya itu siap untuk memberikan seluruh hidup dan tubuhnya kepada dirinya. Beberapa jam berlalu, Mea perlahan membuka matanya dan dia tidak terkejut lagi ketika melihat sebuah dada bidang yang berada di hadapannya saat ini. Sebuah lengan kekar juga melingkar di pinggangnya. Kelvin, aku nggak tahu kamu pulang jam berapa, tapi terima kasih ya. Mea memberanikan diri mengecup bibir Kelvin yang masih terlelap. Kemudian dia berusaha menyingkirkan lengan suaminya itu, tetapi tidak bisa. Kelvin malah semakin mengeratkan pelukannya. Ma jadi bete, padahal dia sudah nahan pipis saat ini. Kelvin, bangun dulu. Lepasin tangan kamu, aku mau pipis. Mea mengguncang lengan suaminya itu dengan sedikit keras. Aku akan melepaskan kalau kamu menciumku lagi, gumam Kelvin dengan mata yang masih terpejam. Mea melototkan matanya, jadi tadi Kelvin tahu kalau dia tengah berani mencium bibirnya ketika tidur. Kakakmu udah bangun dari tadi, iya.
Kelvin membuka matanya menatap sang istri dengan senyuman. Tadi kebangunan pas ngerasain ciuman kamu, jawab Kelvin. Wajah Mea langsung memerah karena malu ketahuan mencuri ciuman Kelvin saat tengah tidur. Aku mau ke kamar mandi, mau pipis. Akhirnya Mea melepaskan tangan Kelvin dan langsung berlari ke arah kamar mandi. Kelvin tersenyum melihat tingkah istri kecilnya itu yang begitu menggemaskan. Aku sadar jika aku benar-benar mencintaimu, Mea. Pagi harinya seluruh keluarga sudah berkumpul di meja makan. Kenzo, Rhea, Mea, dan Kelvin tengah menikmati sarapan mereka. Baby Vincent baru saja selesai dimandikan dan sekarang tertidur. Dia ditemani oleh pengasuhnya agar Rhea bisa meninggalkannya untuk sarapan. Kenapa kalian pada diam saja? Apa tidurnya nggak nyenyak? Tanya Rhea menatap Kelvin dan adiknya yang sejak tadi hanya diam saja. Ya, kami tidurnya nyenyak sekali, bahkan Mea yang nggak terbangun saking nyenyaknya, jawab Kelvin tersenyum penuh arti. 58. Kelvin mendapatkan telepon dari Kenzo, menyuruh asistennya itu untuk segera masuk ke ruangannya. Kelvin dengan sigap langsung berjalan ke arah ruangan sang atasan dan mengetuk pintu. Masuk. Setelah mendengar seruan dari dalam, Kelvin pun membuka pintu itu dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Pria itu melihat Kenzo dengan kacamata bertengger di hidungnya terlihat begitu serius mengamati layar laptopnya. Tuan memanggil saya. Kenzo mendongak dan memperbaiki letak kacamatanya kemudian menatap asistennya itu dengan serius. Aku memintamu untuk pergi ke sebuah tempat di mana di situ adalah tempat persembunyian Kumara. Pria itu benar-benar ingin menyerangku menggunakan cyber. Kalau kamu bisa mendapatkannya, langsung bawa ke sini, aku akan membuatnya jera. Ujar Kenzo dengan rahang mengeras. Sebagian besar data perusahaan yang sangat rahasia dibocoran oleh Kumara Masahiro dan disebarluaskan kepada seluruh perusahaan yang selama ini menjadi saingan Benedict Corporation. Saham Kenzo pagi ini langsung anjlok separuh dan banyak para pesaing yang langsung menyerang dan menyebarkan berita buruk mengenai kinerja perusahaan Kenzo tersebut. Baik, Tuan. Saya akan pergi ke tempat itu, tapi rahasia perusahaan yang dibocorkan oleh Masahiro masih tetap ada padahal saya sudah menghapusnya, Tuan, ujar Kelvin yang juga tengah merasakan keresahan di hatinya. Jangan sampai perusahaan Benedict Corp kolaps gara-gara ulah Kumara Masahiro. Pria itu benar-benar membuat para jajaran tinggi perusahaan meradang. Dia benar-benar merugikan perusahaan. Apa kamu tahu apa motif dia sebenarnya? Kelvin terlihat berpikir, sepertinya dia ingin Anda dan perusahaan hancur, Tuan. Seperti dulu ketika Anda menghancurkan perusahaan milik Alika, jawab Kelvin. Kenzo mengingat kejadian 5 tahun lalu itu, dia memang menghancurkan perusahaan milik Alika, karena wanita itu berani bermain-main dengannya. Alika membocorkan rahasia yang sudah dia sepakati dengan Kenzo dan hal itu membuat Kenzo benar-benar murka. Aku yakin kalau kamu pasti bisa mengatasi pria itu, ujar Kenzo. Tuan, sepertinya Masahiro melakukan hal ini karena Alika mengungkapkan semuanya sebelum wanita itu bunuh diri, dan mungkin sekarang sudah saatnya dan waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saya hanya khawatir terhadap orang-orang terdekat Anda khususnya Nyonya Rhea dan Tuan Muda Vincent, ujar Kelvin. Ya, Kelvin tahu betul rahasia apa yang sangat tidak boleh diketahui oleh orang lain. Pria itu berspekulasi jika Masahiro melakukan semua ini karena dendam. Aku tahu, aku harap kamu dan anak buahnya bisa segera mengatasinya. 59. Lihat Tuan, akan saya usahakan, jawab Kelvin menunduk hormat. Tuan, 1 jam lagi akan ada rapat Dewan Direksi yang akan membahas masalah ini, masalah kebocoran rahasia penting perusahaan kita, lanjut Kelvin. Kenzo melepaskan kacamatanya. Pria itu mengurut keningnya yang terasa begitu pusing hanya karena salah satu orang yang hampir membuat perusahaan yang susah payah dia bangun hingga mencapai kejayaan benar-benar hampir bangkrut akibat beberapa investor yang banyak mengundurkan diri. Ya,
Kita harus segera menyelesaikan dengan cepat masalah ini, jawab Kenzo. Mea merasa seperti diawasi, entah instingnya yang kuat atau memang feelingnya tidak bisa dibohongi. Sejak masuk kampus sampai mata kuliahnya sudah selesai, Mea merasa ada yang mengawasi. Mea, ada apa? Tanya Jim yang juga sudah selesai kelas. Pria itu melihat Mea yang baru keluar kelas dan berhenti di depan pintu. Jim, kenapa aku merasa ada yang ngikutin? Iya. Jim langsung melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada yang mencurigakan karena aktivitas para mahasiswa terlihat biasa saja. Emangnya siapa yang ngikutin kamu? Ya mana aku tahu, kalau aku tahu langsung aku datangin aja dia dan ku kasih bogeman di wajahku. Entah ini cuman perasaanku aja sepertinya ada yang sedang mengawasi, jawab Mea. Jim langsung waspada, dia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, pokoknya perketat pengawasan kalian, Mea merasa ada yang mengawasi. Mea mendengar ucapan Jim, entah kenapa dia merasa begitu salut dengan anak buah suaminya itu. Mea, pokoknya kamu nggak usah khawatir, kalau menang ada yang mencurigakan langsung bilang sama aku, atau gimana kalau aku jagain kamu dalam jarak sedekat ini. Kamu nggak masalah kan? Lia, nggak apa-apa, Jim. Mending kamu di sampingku, daripada aku merasa nggak tenang, jawab Mea. Ya udah, nanti aku izin bos Kelvin buat jagain bininya dari dekat, ujar Jim. Mea langsung geleng-geleng kepala melihat tingkah cowok seusianya itu. Benar-benar anak buah yang patuh. Apa? Emang bener kan? Kamu anak buah yang patuh, jawab Mea. Jim menghela nafas, kamu tahu kisah hidupku nggak? Ya mana aku tahu. Kenal kamu aja belum lama, jawab Mea cuek. Jim malah terkekeh geli sendiri dengan pertanyaannya. Bos Kelvin dan Tuan Kenzo yang menyelamatkan aku, mungkin kalau nggak ada beliau berdua, aku udah nggak ada di dunia ini, ujar Kenzo membuat Mea langsung menganga. 60. Kamu hampir dibunuh. Bukan, aku ditelantarkan paman dan bibiku di jalanan, saat itu kehidupanku benar-benar mengenaskan, akhirnya saat aku mau mengakhiri hidup, saat itu juga bos Kelvin yang tengah mengantarkan Tuan Kenzo melihat aku dan akhirnya seperti ini, aku dididik dan dibiayai untuk sekolah sampai sekarang, makanya aku akan mengabdikan hidupnya untuk Tuan Kenzo, mengalir cerita masa lalu Jim pada Mea. Aku juga, Tuan Ken yang mengangkat derajat keluarga kami, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, ujar Mea dan Jim mengamini. Mea, awas. 61. Jim langsung menarik Mea saat sebuah motor melaju dengan kencang dan hampir menabrak Mea. Sit. Woi, berhenti. Jim berusaha mengejar motor itu tetapi ditahan oleh Mea. Pria itu menoleh dan menatap Mea dengan kening yang mengkerut. Udah Jim, nggak usah dikejar. Aku nggak apa-apa kok, ujar Mea berusaha tenang padahal terlihat dengan sangat jelas jika mata itu panik dan gelisah. Terdengar helaan nafas kasar pria itu. Tapi dia itu tadi sengaja, aku udah lihat sendiri jika orang itu memang sengaja mengarahkan motornya pada Kano, ucap Jim frustasi. Pria itu benar-benar yakin jika orang tadi memang sengaja ingin melukai istri dari bosnya itu. Tentu saja hal itu membuat Jim sangat tidak tenang karena benar apa yang dikatakan oleh Mea jika sepertinya dia memang dibuntuti oleh orang dan ingin melukainya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah cerita sama Kelvin tentang masalah ini, nanti dia malah kepikiran yang enggak-enggak. Sebaiknya kamu tetap di sisiku sambil mengamati sekitar karena aku merasa memang ada yang mengawasi sejak tadi, ujar Mea. Jim menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan kasar. Oke, aku akan berada di sampingmu sampai pulang ke rumah, kamu masih ada kelas. Mea mengangguk. 1 jam lagi aku ada kelas jadi kamu mau kan nemenin aku? Tanya Mea. Sejujurnya dia memang sangat takut jika ada orang yang ingin menyakitinya kalau ada Jim di sampingnya kan dia merasa ada yang menjaga. Lia, aku udah nggak ada kelas kok,
akhirnya keduanya berjalan masuk ke kelas yang akan Mea datangi. TTT. Kelvin bersama salah satu anak buahnya masuk ke sebuah tempat yang terlihat seperti tempat hiburan anak muda untuk nongkrong. Beberapa cowok di sana bahkan dalam terang-terangan menegak alkohol di waktu siang hari seperti ini. Mereka seperti anak sekolahan dan juga ada yang masih kuliah. Kamu cari di sebelah sana dan kalau melihat target kita langsung kamu kabarin saya, ujar Kelvin kepada pria berkepala pelontos itu. Baik tuan, jawab pria itu kemudian berjalan ke arah samping kiri. Sedangkan Kelvin berjalan ke kanan dan menemukan lorong panjang yang entah mengarah kemana, tetapi tempat itu terlihat begitu sepi. Tidak seperti di depan tadi yang ramai sekali. Tempat ini seperti sebuah tempat rahasia berkedok kafe anak muda. Ada pintu. Gumam Kelvin ketika melihat sebuah pintu berwarna coklat tua berada di sisi dalam lorong tersebut. Dengan perlahan pria itu berjalan mendekat dan mengamati pintu itu. Sepertinya tidak ada jebakan atau semacamnya. Akhirnya Kelvin memegang handle pintu dan memutarnya dengan perlahan. Dia membuka pintu tersebut dan melihat sebuah ruangan yang di dalamnya tersimpan banyak sekali minuman yang berjejer rapi di rak. Kevin mengerutkan keningnya. Apakah dia salah masuk ruangan? Bukankah kabar dari bosnya itu jika Kumara Masahiro ada di tempat ini? Kelvin memutuskan untuk masuk ke dalam, dia juga harus siaga jika sewaktu-waktu ada seseorang yang menyerangnya. Kelvin berusaha untuk berjalan dengan tenang dan tidak menimbulkan suara, dia 62. Terus menyusuri rak-rak tinggi tersebut dan tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang tidak asing. Suara rintihan dan juga desan dari mulut seorang wanita. Ah! Tolong hentikan. Ah! Aku tidak kuat. Kelvin semakin mengerutkan keningnya ketika mendengar suara wanita yang sangat dia kenal. Kamu harus bisa membuat dia luluh dan membuatnya mengkhianati Kenzo. Aku ingin Kenzo sakit hati karena dia telah menghancurkan seluruh hidupku. Tapi aku tidak bisa. Ah! Tolong hentikan. Ah! Dia tidak menyukaiku, seharusnya kamu sendiri yang melakukan hal itu. Ah! Kelvin membelalakkan matanya ketika mendengar semua percakapan itu bahkan dia bisa melihat seorang wanita yang tidak lain adalah Karina yang tengah terlentang di atas ranjang dengan kondisi tanpa sehelai benang pun dengan kondisi diikat kedua tangannya dan seorang pria yang diduga adalah Kumara Masahiro tengah menempelkan sebuah alat pada area sensitif wanita itu. Sepertinya pria itu tengah menyiksa Karina karena tidak berhasil menjalankan tugasnya. Hahaha. Aku sudah melakukannya, aku sudah membuat perusahaannya hampir hancur dan sekarang aku mengincar istri dan anaknya. 63. Beberapa bulan kemudian, Mea menatap Jus di depannya dengan tatapan sendu. Saat ini dirinya tengah berada di restoran sendirian. Mea galau, dia belum pulang sejak selesai kelasnya. Ucapan salah satu teman kuliahnya membuatnya galau setengah mati. Akhirnya Mea memutuskan untuk mampir di restoran dekat kampusnya dan dia sudah duduk di sana selama 2 jam. Ponselnya dia matikan karena tidak ingin dihubungi siapapun. Mea hanya ingin sendiri dulu. Gimana ini? Gumamnya. Masih terngiang-ngiang dengan jelas ucapan temannya itu. Gue sedih banget, suami kakak gue selingkuh, padahal pernikahan mereka baru seumur jagung. Kok bisa? Serem banget sih suaminya kakak lo. Sebenarnya di sini kakak gue juga salah, dia udah nikah selama 3 bulan tapi belum mau memberikan haknya sebagai seorang istri. Pernikahan mereka sebenarnya karena perjodohan, tapi keduanya sama-sama mau. Seharusnya kan kalau memang mereka mau nggak perlu ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Kakak ipar gue sebenarnya baik dia juga kelihatan sayang banget sama kakak gue tapi ternyata kakak gue belum bisa memberikan haknya sebagai seorang istri, ujar Lia sahabat Mea menceritakan kisah kakaknya yang diselingkuhi suaminya. Terus, gara-gara itu kakak ipar lo selingkuh, gitu? Tanya Firda yang duduk di sebelah Mea. Betul banget, jadi kakak ipar gue itu udah kebelet banget pengen hubungan suami istri tapi kakak gue belum mau.
ya udah akhirnya kakak ipar gue jajan di luar. Mungkin awalnya cuman mau melakukan ons tapi sepertinya dia ketagihan dan akhirnya selingkuh sama cewek lain yang ternyata dia itu teman satu kantornya. Kakak gue sakit hati dong. Dia labrak kakak ipar gue pas selingkuh di hotel sama teman satu kantor Mia, tapi waktu itu kakak ipar gue memberikan penjelasan kalau dia butuh hubungan itu sedangkan istrinya sendiri nggak mau kasih, ya udah jadinya debat dan kakak gue minta cerai. Mea menggelengkan kepalanya mengusir semua kekhawatiran yang tiba-tiba bercokol di hatinya. Selama beberapa bulan ini menjadi istrinya Kelvin sebenarnya Mea memang belum bisa memberikan haknya sebagai istri. Jika ditanya, apakah dia belum siap? Tentu saja jawabannya dia belum siap sama sekali. Mea masih ingin kuliah dan mewujudkan cita-citanya, dia juga belum ingin hamil, jadi Mea selalu menghindar kalau Kevin sudah mulai modus seluk-beluk cium-cium gitu. Namun, setelah mendengarkan cerita dari sahabatnya yang mengatakan jika kakak iparnya selingkuh karena belum diberikan haknya sebagai istri, entah kenapa tiba-tiba Mea menjadi kepikiran. Apakah selama ini Kelvin memang jajan di luar? Ataukah suaminya itu bisa menahan diri saat benar-benar menginginkan hubungan yang sebenarnya adalah ibadah dalam pernikahan tersebut? Apa aku harus memberikan hakku juga? Iya. Tapi gimana kalau aku hamil? Yang ada dalam pikiran Mea kalau setiap 64 orang berhubungan badan itu, pasti akan hamil. Padahal kan ada kontrasepsi. Ah, baiklah. Aku nggak akan membiarkan Kelvin jajan di luar sana. Aku harus memberikan hakku sebagai seorang istri. Akhirnya Mea bertekad akan memberikan dirinya pada sang suami. 65. Kelvin akhirnya merasa lega setelah sang istri membalas pesannya. Sejak tadi Mea susah sekali dihubungi dan pesan yang dia kirim tidak dibalas. Jim juga sedang tidak ada jadwal kuliah, jadi dia tidak tahu Mea sedang apa. Akan tetapi, setengah jam yang lalu, Mea mengabari jika dia sudah ada di apartemen. Gadis kecil yang selalu membuatku khawatir, sekarang kamu udah makin dewasa sayang, makin cantik, makin seksi. Aku hanya takut kalau di luar sana banyak yang menginginkanmu, gumam Kelvin memandang foto Mea di layar ponselnya. Foto saat Mea saat tidur itu menjadi wallpaper ponsel Kelvin. Pria yang sudah berusia 40 tahun itu senyum-senyum sendiri hanya karena memikirkan sang istri. Sebuah ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Seseorang masuk ke dalam setelah Kelvin menyuruhnya masuk. Tuan, ada laporan penting. Pihak musuh salah satu anak buahnya sudah diamankan dan mereka tidak akan berani lagi mengusik kita. Kalau sampai berani, kita buat dia sebagai sandera dan akan hancur, ujar seorang pria dengan badan yang tinggi dan kulit kecoklatan itu. Oke, Aryo bagus. Aku akan laporkan pada Tuan Kenzo. Baik, Tuan. Aryo membungkuk sigap. Kalau begitu saya permisi dulu, Tuan. Tunggu sebentar. Iya, Tuan. Ada apa? Tolong belikan kalung mewah dari koleksi Vanessa's Jewelry. Aku sudah kirim link dan alamatnya di nomor kamu. Koleksi Vanessa bagus-bagus, Rea pasti suka. Oh, baik Tuan. Saya akan segera membelikan. Setelah mengatakan itu Aryo pergi dari ruangan Kelvin. Kelvin tahu Vanessa dari Rea, kakak iparnya atau istri dari bosnya itu bersahabat dengan Vanessa ini. Jadi, Kelvin tahu jika Vanessa memiliki koleksi perhiasan mewah dan elegan dengan harga yang terjamin kualitasnya. Mea sudah mandi, kini dia melihat pantulan tubuhnya di cermin. Tubuhnya wangi dengan aroma yang eksotis. Tadi Mea mampir ke salah satu toko parfum terkenal dan terniat membeli parfum tersebut. Entah kenapa tiba-tiba dia kepikiran juga tentang hal itu, mencoba menarik sang suami dengan aroma yang menggoda sah-sah saja bukan. Ah, Mea sudah siap melepaskan kesuciannya untuk sang suami. Sudah hampir setahun dia dan Kelvin menikah dan dia tahu jika selama ini Kelvin sudah menahan diri jika sedang berduaan dengannya.
Kenapa aku jadi terlihat seperti wanita penggoda saja, gumam Mea saat melihat penampilannya lagi di cermin besar yang ada di lemari pakaiannya di dalam kamar. Mea memakai lingerie yang diberikan oleh sang kakak Rea waktu itu. 66. Katanya itu baju dinas, harus dipakai saat berdua saja dengan sang suami. Awalnya Mea tidak paham dengan yang dimaksud, baju dinas, oleh Rea. Ternyata seperti itu tuh, baju untuk dinas antara suami dan istri. Egem, fiu. Mea lagi-lagi menarik napas dan mengeluarkannya dengan kasar. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tadi Kelvin sudah mengatakan jika dia lembur dan pulang jam 7. Jadi seharusnya dia sekarang sudah selesai kerja, atau mungkin juga sudah berada di perjanjian. Sayang, tuh, kan. Baru saja dibatin, ternyata Kelvin sudah ada di apartemen. Yang, kamu di mana? Mea langsung gelagapan dan mengambil jubah untuk menutupi tubuhnya yang hanya memakai pakaian tipis ada yang hanya ditutupi jaring-jaring saja. Iya Kelvin. Aku di kamar. Seru Mea. Kelvin memang sudah memanggil Mea dengan sebutan, sayang, sejak awal menikah. Katanya biar terbiasa dan akhirnya Mea sendiri terbiasa dengan panggilan itu. Dulu Mea pernah mencintai Kelvin, mengejar pria itu secara ugal-ugalan. Akan tetapi, sikap Kelvin yang selalu menolaknya membuat Mea menyerah, apalagi saat tahu Kelvin punya kekasih. Mea sudah tidak memikirkan hal-hal tentang percintaan lagi. Akan tetapi, mungkin memang Tuhan menakdirkan mereka berjodoh. Ceklek. Kelvin masuk dengan senyum khasnya, senyum yang dulu sangat jarang Kelvin perlihatkan, tetapi tidak dengan sekarang. Kelvin suka umbar senyum kalau bersama Mea. Kok kamu pakai jubah, baru selesai mandi, iya? Tanya Kelvin mendekati istrinya. Iya. Kelvin mencium kening Mea dan beralih ke bibirnya, memagut sedikit dan kemudian melepaskannya. Kelvin selalu tidak kuat jika harus berlama-lama mencium bibir sang kekasih. Apalagi aroma sang istri kali ini berbeda, apakah Mea ganti parfum? Mea yang tahu jika Kelvin menyudahi ciuman itu, akhirnya mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Menciumnya semakin dalam bahkan Mea semakin brutal membuat Kelvin terkejut. Sayang. Suara Kelvin sudah serak. Dia sudah berhasrat, tetapi dia sadar diri jika sang istri belum mau. Akan tetapi, hal mengejutkan membuat Kelvin melongo. Mea melepaskan jubahnya dan dia bisa melihat Mea memakai lingerie yang begitu menggoda. Aku siap buka segel. Ujar Mea membuat Kelvin semakin menganga lebar. Bersambung. Besok lagi ML-nya. 67. Kelvin dan Mea sudah sama-sama tidak memakai baju alias polosan saja, tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh mereka. Tadi saat Mea mengatakan jika dia sudah siap untuk buka segel tentu saja hal tersebut tidak disia-siakan oleh Kelvin. Dengan tenang dan perlahan, Kelvin membuka baju sang istri dan Mea diam saja, kaku seperti kayu. Sebenarnya Mea tentu saja gugup setengah mati. Ini adalah pengalaman pertamanya harus polosan di depan lawan jenis. Maksudnya dia belum pernah seterbuka ini dengan seorang pria manapun karena memang Mea selalu menjaga dirinya sejak masa remaja. Tentunya beda kalau saat bersama Rea sang kakak, dulu mereka sering mandi bersama tanpa memakai baju, jadinya sudah terbiasa kalau dengan Rea. Itu pun saat masih SD. Sekarang, Mea harus siap untuk memberikan tubuhnya kepada suaminya karena tentu saja banyak hal-hal yang sudah Mea pertimbangkan mengenai hubungan suami istri ini. Dia dan Kelvin sudah berbulan-bulan menikah, tetapi sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri yang katanya itu adalah suatu ibadah. Udah nikmat dapat pahala lagi. Kenapa Mea tidak dari dulu saja memikirkan hal ini? Awalnya memang dirinya sangat egois. Bahkan dia tidak ingin memikirkan tentang hubungan intim seperti itu, meskipun dia memang masih memiliki perasaan cinta kepada suaminya bahkan sekarang Kelvin juga sudah berubah 180 derajat,
di mana dulunya Kelvin sangat cuek, dingin, dan juga tidak pernah menghargainya, tetapi sekarang Kelvin benar-benar berubah. Akan tetapi, gara-gara cerita dari sahabatnya itu, Mea merasa jika dirinya memang sangat keterlaluan. Bagaimana kalau nanti Kelvin mencari wanita lain di luar sana, jajan di luar karena kebutuhannya tidak terpenuhi oleh istrinya sendiri dan akhirnya akan terjadi kerusakan dalam rumah tangga mereka, akan ada orang ketiga, akan ada pelakor, dan akan ada badai yang menerjang mahligai rumah tangga mereka yang masih seumur jagung itu, hanya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sang suami. Yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan intim. Kalau masalah kebutuhan yang lain tentu saja Mea selalu siap dan sigap. Mea menjadi seorang istri yang baik dan dia selalu berusaha menjadi istri yang patuh terhadap suaminya, selalu melayani dengan sepenuh hati. Seperti memasakkan makanan yang sangat disukai oleh Kelvin. Menyiapkan air panas untuk mandi suaminya, atau juga memilihkan pakaian kerja untuk sang suami. Jadi, setelah ini gimana? Tanya Mea yang sudah tidur terlentang di atas ranjang. Wajahnya sudah memerah menahan malu, tubuhnya masih kaku karena dia gugup. Selimut tebal menutupi tubuhnya sampai ke bagian dada. Kelvin sudah di atasnya, membelai pipi mulus sang istri yang terlihat sedikit cubi itu. Menciumnya satu persatu. Sayang, kalau kamu sudah benar-benar siap, seharusnya kamu lempar selimut tebal ini. Jangan dipakai. Kalau kamu memakainya gimana aku mau membuka gembok kunci surgawi itu? Bisik Kelvin yang sudah menahan hasastri seratnya karena baru saja diperlihatkan tubuh polos sang istri, meskipun hanya beberapa detik karena kemudian Mea langsung melompat ke atas ranjang dan menarik selimut tebal itu. Baiklah, ini aku buang, iya. Tanya Mea polos. Atau, mau aku bantu lempar selimutnya? Sebenarnya Kelvin sudah sangat gemas untuk makan siang istri. Selimut. 68. Sialan, batinnya. Gara-gara ada selimut itu, Kelvin kan jadi tidak bisa menikmati keindahan tubuh sang istri. Biar aku saja yang buang, Mea dengan perlahan menarik selimut itu dari atas tubuhnya dan tiba-tiba kenapa selimutnya langsung terbang begitu saja. Nanti selimutnya aku simpan saja. Dia jadi pengganggu untuk malam pertama kita, ujar Kelvin langsung mencium bibir sang istri. 69. Keluarga Kenzo sedang sarapan, Kelvin sejak tadi sengaja menggoda sang istri. Rhea sejak tadi mengamati, Mea, kamu udah dewasa, meskipun kamu hamil cepat, nggak apa-apa, loh. Nggak usah ditunda-tunda, ujar Rhea. Lia, betul, sahut Kenzo. Tapi, sekarang Mea masih kuliah, Kak. Belum siap rasanya kalau harus ngomong bayi, jawab Rhea. Nggak apa-apa, Mea. Nanti biar aku yang ngomong anak kita, ujar Kelvin melirik sang istri. Mea merasa wajahnya panas seketika begitu Kelvin menyenggol dirinya dengan kalimat penuh arti. Rhea sempat melirik adiknya dengan senyum kecil, jelas sekali dia menangkap sesuatu. Tetapi memilih bungkam agar tidak membuat Mea semakin salah tingkah. Setelah sarapan, Rhea bergegas kembali ke kamarnya untuk memeriksa baby Vincent yang mulai merengek. Kenzo pun sudah sibuk menerima telepon dari salah satu stafnya, meninggalkan Kelvin dan Mea berdua di ruang makan. Mea buru-buru mengangkat piring kotor untuk dibawa ke dapur, berusaha menghindari tatapan suaminya yang sejak tadi tak kunjung lepas dari wajahnya. Biar aku aja yang bawa. Suara Kelvin terdengar rendah, lalu dia ikut berdiri mengambil piring dari tangan Mea. Tidak perlu, aku bisa sendiri kok, jawab Mea cepat, meski hatinya berdebar saat Kelvin mendekat. Kelvin menatapnya sebentar, lalu terkekeh. Istriku ini keras kepala sekali. Dia akhirnya tetap mengambil piring di tangan Mea, sengaja menyentuh jari istrinya sebentar. Sentuhan singkat itu saja sudah cukup membuat Mea merasa tubuhnya hangat.